Halo, ini udah semuanya belum? Berapa orang sih? 9. 10 banyak. 10 Pak, yang Harusnya 9 10 itu ya? yang offline. Ya 10. Oh, ini baru 7 ya berarti ya? Kurang 2 ya? Kurang 3 ya? Iya. Eh, Apa itu minta teman yang lain untuk ngasih tahu teman yang lain yang belum hadir? Tapi masalahnya Nah, kan udah hadir semua ya? udah. Udah belum? Ini Ahmad NR sama Ahmad NR beda orang apa sama? Itu Pak Ahmad Nurani, kepala sekolah swasta sepertinya. Oh, itu bukan anak ya? Oh, salah berarti. Bukan. Itu saya Oh, grupnya minta maaf, bareng Pak Pak. kepala sekolah banyak. Udah makan, Pek? Lagi makan, jangan-jangan. Nanya Yayan deh, udah Halo? semua apa belum Yan? Yang kurang siapa Yan? Sepertinya belum semua, Pak. Bisa minta tolong mungkin di Oke, bentar. kontak belum? Barangkali lupa. Apa kalau memang berhalangan ya berarti udah tinggal langsung mulai aja. Pengennya sih di tag, Pak. Tapi aku kan nggak tahu orangnya. Iya, ini lagi di anu kok di kontak Oke, sama tolong, Ian dulu. tolong ya. Tolong ya, aku nggak tahu soalnya. Oke, oke. Ini berarti ada 8 ya yang udah ada ya. 8 apa 9? Oke. Eh, berarti ini mulai aja apa gimana ya? Halo, aku ada suara nggak sih? Halo? Ada suaranya kok dari tadi ada. Ada. Langsung mulai apa gimana berarti ini? Udah 8 kan ya berarti yang ini? Menurut saya sih mulai aja soalnya ya kan salahnya nggak on time gitu. Waduh. Ya udah deh, ya udah ya. Ini Mulai aja ya. Mulai aja kasiannya ya. udah nunggu loh. Iya. Ya udah. Yang di Kasihan yang sini lain juga ya. Oke. betul. Oke. Halo semuanya. Nama saya Pikatan Arya Bramajati. Kenalannya udah Saya kan Kak kemarin. bener. Jadinya nggak perlu lagi. Mari kita share screen ya. Cara share screen gimana? Ini. Oke, ini nggak ada yang kelihatan apa-apa kan? Oke. Jadi seperti yang aku dengar dari kakak guru Salman TN sama Steven Semesta atau Steven Universe ya. Itu katanya
belum diajarin tentang adanya 3 tipe soal. Belum diajarin secara langsung tentang adanya 3 tipe soal. Jadi di ini notepad ya seperti biasa ya. Di OSN itu kalau dilihat ya, ada 3 tipe soal, yaitu namanya ada batch, interaktif, sama output only. Batch itu soal-soal yang paling sering, yang kayak soal standar gitu. Jadi kayak disuruh ada input, ada output kayak gini, coba ya tuh. Ya kan ada input, ada output. Ada input terus suruh bikin program yang ngeluarin output kayak gitu. Ada input habis itu suruh bikin yang keluarin output kayak gitu. Ya mungkin beberapa dari kalian atau mungkin semuanya udah ngerti ada 3 tipe ini. Jadi aku jelasin aja ya. Jadi ada batch, terus ada interaktif. Kalau interaktif itu apa? Interaktif itu, aku kasih contoh yang bagus itu ini. 2014. Jangan deh, terserah. Misalnya ini deh. Ini yang ini. Nah, ini. Ini contoh soal interaktif. Jadi bedanya batch sama interaktif apa? Batch itu kan gini. Dia ngasih input ya kan? Input bla 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 ya kan? Banyak bla bla apa gitu kan. Input bla 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 bla. Terus tugas kita adalah ngebaca ini semua. Terus kayak ngeluarin output gini, output. Jadi intinya kan semua inputnya itu bakalan dikasih ke kita sebelum kita ngasih apa-apa gitu kan. Batch itu kayak gitu. Semua input dikasih ke kita sebelum kita ngasih apa-apa. Jadi apapun yang kita output tuh nggak bakalan mempengaruhi inputnya dia gitu. Kayak gitu kan. Outputnya kita cuman mempengaruhi apakah jawaban kita benar apa enggak gitu doang kan. Nah, kalau interaktif itu bedanya adalah, ini jangan gini deh. Aku kasih, nah gini nih. Kasih tab. Bisa gini nggak sih? Bisa gini nggak sih? Oke. Kalau interaktif itu adalah mereka tuh selang-seling ya kan. Jadi kayak outputnya kita itu bisa mempengaruhi inputnya dia. Jadi intinya dia bakal ngasih input apa gitu bla 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 apa. Kita ngasih output. Terus si dianya ngebaca output kita atau apa gitu. Intinya output kita tuh bakalan mempengaruhi input dia selanjutnya. Terus kita ngasih output lagi. Terus dia ngasih input lagi, kita ngasih output lagi. Intinya interaktif itu kayak gitu. Nih, contohnya ini nih. Contohnya soal ini. Ini kalian nggak perlu tahu sekarang maksud soalnya apa. Intinya itu soalnya kayak diberikan apa gitu lah. Terus habis itu kita bisa nanya gitu. Jadi kayak diberikan sesuatu, di soal ini tuh diberikan sesuatu, terus kita suruh mengeluarkan informasi dengan kita meminta, kita bisa nanya gitu. Jadi intinya tuh gini. Intinya tuh kayak contoh ini ya. Jadi diberikan informasi apa, terus kita bisa nanya, aku pengen nanya ini, tanya 23, oh 23 itu 1, tanya 13, oh ini 2, tanya 24, oh keluar ini. Tanya-tanya kayak gitu, habis itu baru kita keluarin jawabannya berdasarkan hasil jawaban pertanyaan gitu. Ya biasanya kebanyakan soal interaktif tuh gitu tuh, kayak kita tuh tanya, terus ntar jawabannya apa, tanya terus jawabannya apa, tanya jawabannya apa kayak gitu. Biasanya itu yang dibatasin adalah banyaknya pertanyaan. Contohnya gini nih, ini ada ngomong nggak? Indonesia deh, Indonesia. Nih, contohnya nih. Ini berarti kan dikasih tahu bahwa mana? Masih? Tanya, nanya. Kok karena gimana sih? Oh, di bawah sini nih. Nah, ini nih, Q ya. Q itu kalau di soal ini Q itu tidak boleh menanya lebih dari Q kali gitu. Interaktif gitu. Kalau misalnya kalian tahu kan soalnya Nyo Steven kan ada yang interaktif ya, seingatku ya. 1. Ya nggak benar. Ini kan yang mana ya? Aku lupa. Oh, yang ini, yang latihan graf. Ini kan yang soal terakhir ya. Ini interaktif ya. Jadi kok lama sih? Nih kan jadi kan kayak nih kan kita diberikan input apa terus kita bisa jawaban. Oh, terus habis itu kita jawab. Kayak gitu. Terus ntar ini dikasih tahu bahwa kita cuma boleh nanya ini ceiling dari n/2 kali kayak gitu. Itu contoh interaktif kayak gitu lah. Halo, aku putus-putus nggak suaranya? Halo. Aku suara putus-putus. Normal sih, Kak. Sampai sini ada pertanyaan maksud dari soal interaktif nggak?
Eh, interaktif tuh kayak kalau misalnya mungkin kalian ada mikir kayak interaktif tuh jarang keluar nggak sih, kayak ya mungkin nggak ada yang gitu, tapi kayak mungkin ada yang gitu yang mikir kayak interaktif jarang keluar, semuanya soal tuh batch semua nggak sih, interaktif tuh kayak pengecualian doang nggak sih, kayak banget soalnya gitu. Enggak, kalau misalnya kalian lihat sejarahnya OSN ya, sejarahnya OSN nih, seingatku itu 2020 ada interaktif, yaitu ini interaktif 1. 2019 ada interaktif di sini yang tadi aku tunjukin. 2018 ada nggak? Ada nggak sih? Kayaknya nggak deh. Kayaknya ini nggak. Ini nggak. 2018 nggak ada. 2017 salah buka. 17 ada deh kayaknya. 17 di sini interaktifnya kan. Tuh nanya-nanya. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi interaktif itu hampir sering keluar gitu. Kalau misal dilihat tuh kayak yang nggak ada interaktif tuh paling cuman ini sama ini ya berarti. 2018 nggak ada, 2016 udah nggak? Ada ding. Ini ya, ini interaktif ya. Iya ding. 2015 malah ada 2 sih itu. Ada 2. Ini sama ini ya kan. 2015 ada 2 tuh. Waduh, kan. Ya, jadi perlu tahu interaktif aja sih. Aku cuma pengen make sure kalian tuh udah tahu interaktif. At least kayak tahu apa itu interaktif gitu loh. Aku takutnya kayak mungkin kalian pas OSN tiba-tiba kayak ini soal tipe apa, ini interaktif tuh kayak gimana. Yang penting kalian tuh ngerti lah. Kalau aku pengen tahu dong, kan kalian ada simulasi itu ya, simulasi OSN itu ya. Itu ada soal interaktif nggak? Pengen tahu dong. Aku nggak tahu soal. Ada. Ada ya? Oke. Ya itu kan berarti kan kalian udah bisa ngelihat kan soal interaktif yang ya tipe OSN gitu ya, kayak gitu-gitu. Gitu aja sih. Aku paling cuman ya mungkin kalian udah tahu semua. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalian udah tahu semua apa belum. Aku nggak tahu sih. Tapi aku jelasin aja deh. Interaktif. Jadi interaktif tuh gini. Intinya itu kan bentuknya kan gitu kan. Kayak dia ini yang bawah ini. Input. Ini dari tadi kelihatan semua kan. Aku share-nya screen kan? Nggak window. Iya kok. Oke. Jadi kan gini kan, input terus output, input terus output. Jadi intinya itu, habis kita ngelakuin output, kita harus ngebaca input baru kayak gitu. Habis kita ngelakuin input, kita ngebaca input baru. Jadi intinya itu, aku kasih contoh ya. Aku coba ngoding ya. Yuk, ngoding interaktif yuk. Inter. Kan ngoding ya. Misalnya kita pakai yang soal yang mana nih? Misalnya yang mencari emas tadi ya. Ya mungkin yang agak nyebelin nyebelin sedikit dari interaktif itu biasanya penjelasan tentang input outputnya lumayan panjang. Yang sih nggak tahu sih. Aku cuman cocok logi doang. Tapi ya kayak gini kan. Nih aku kasih contoh ya kan. Nih kalau misalnya di soal ini kan berarti kan diberikan 3 bilangan nih ya RCQ. Aku nggak usah jelasin soalnya dulu. Aku cuma ngejelasin cara input outputnya. Jadi kan nanti kan gini. RCQ terus habis itu kita nanya at most Q kali ya. Misalnya kita langsung kayak yang ini deh, Q-nya ada 5. Jadi kan nanti kan kita kan input RCQ dulu ya. Ya udah aku pakai RCQ aja deh, RCQ. Kalian tahu scanf nggak? Oh, kalian nggak. Kalian siin semua ya? Ada yang scanf nggak? Yaudah deh aku jelasin siin aja deh. Tapi aku sendiri juga nggak tahu siin. Ya udah, siin ya, siin RCQ. Gini ya. Bener nggak sih kayak gini, siin? Aku udah berapa tahun nggak pakai. Oke. Ya aku buruk banget sih. Ya. Berarti kan ada R, C sama Q gini kan. Nah, nanti setauku itu kalau siin kan berarti kan kita kan dapat informasi ini, yang selanjutnya kita lakuin kan kita harus nanya at least at most Q kali ya kan. Jadi misalnya kita pengen nanyanya itu nanyanya misalnya 47 gitu kan. Ini. Terus habis itu ya ini cuma contoh aja. Terus habis itu
dia kan bakalan ngasih jawaban. Nah, terus jawabannya kita input gitu. Jawabannya kita input Kak apa Plus, gitu. Kak. Plus. Iya, betul. Nanti aku jelasin flash nanti. Aku cuma jelasin urutan maksudnya. Jadi kan ya intinya gitu. Ditambah kita tanya lagi misalnya apa 56, kita input lagi L atau apa. Nanti habis itu misalnya kita ngejawab. Kalau kayak gini jawab misalnya gini, ada 4 bilangan kan ya tadi ya. Terus ntar udah selesai. Jadi ntar bentuknya gini. Kalau misalnya di soal ini kan berarti kan intinya kita banyaknya nanya ini, atmos Q kali, terus sekalinya kita jawab terus bubar gitu kan. Jadi intinya gitu. Jadi maksudnya gini. Yang anggap aja kalian bisa mungkin logikain sendiri maksud soalnya kayak gimana. Jadi intinya kayak gini lah. Nah, sekarang tadi yang dibilang tadi ada flash ya. Jadi soal interaktif itu kita harus pakai yang namanya flash di sini. Flash. Intinya flash itu apa? Aku nggak tahu sih. Intinya kayaknya flash tuh gini deh. Kayaknya tuh habis kita output sesuatu, flash itu kayak memberikan output kita ke dia gitu, biar kayak dia langsung bisa baca output kita gitu. Soalnya kan kalau misalnya kalian lihat si juri itu kan kayak anggap aja kayak juri punya program gitu kan, program yang ngebaca outputnya kita. Jadi kita bikin program yang ngebaca input juri, maksudnya kita kan bikin program yang ngebaca input terus ngeluarin output. Juri kan juga harus bikin program yang ngebaca output kita terus ngasih jawaban yang sesuai gitu kan. Nah, jadinya kan kita kayak perlu ngasih tahu bahwa bukan ngasih tahu sih, kayaknya aku nggak tahu sih flash itu apa. Aku orangnya sotoy. Ya, intinya tuh dia tuh kayak ngasih tahu, yang anggap aja ngasih tahu lah ya kalau kita tuh udah selesai outputnya terus kamu harus baca ini. Maksudnya kamu itu si juri, program juri. Jadi intinya itu kalau interaktif itu habis kita harus flash. Kalau misalnya si out itu gini ya, si out flash ya. Biasanya di bawah ada kan di sini. Sebentar di sini si out flash gini ya. Aku nggak tahu, aku sotoy. Habis itu ntar dia aku nggak putus-putus kan. Kalau misalnya aku putus-putus langsung kasih tahu ya. Langsung kasih tahu. Oke. Terus ntar dia kan input, dia kan ngasih input jawaban. Terus kita keluarin tanya lagi, kita flash lagi. Baru dia bakalan ngasih jawaban. Intinya gitulah. Intinya tuh Halo? Diam nggak sih? Kelihatan. Ya, halo. Pak. Oh, udah enggak. Tadi nge-freeze speak. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak lupa. Jadi gitu. Oke. Ya, jadi ya intinya itu habis kita nanya, kita harus ngasih flash supaya program juri ngebaca pertanyaan kita terus langsung jawab. Intinya kayak gitulah. Jadi kayak gini kan, kita nanya, kita flash gitu biar dia jawab. Habis itu kita nanya, kita flash lagi biar dia jawab. Kita nanya, habis itu kita jawab kayak gitu. Kalau misalnya flash yang di belakang ini, aku kurang tahu ini perlu apa enggak. Tapi setauku enggak ya. Tapi enggak ada ruginya kan. Enggak ada ruginya kalau kita nambahin juga gitu. Cuman kayak ngasih tahu kalau kita udah ngeluarin apa-apa kayak gitu kan. Kayaknya enggak deh, kayaknya ini enggak harus. Tapi nggak apa-apa tambahin aja. Jadi coba ini bisa dikompal nggak? Bisa ya? Oke. Jadi intinya itu kalau misalnya kalian pengen inget-inget aja, intinya kalau ada interaktif, setiap habis habis ngeluarin output kita langsung flash aja kayak gitu. Nah kalau misalnya yang kayak gini, yang ini nih, kan kalau misalnya kayak gini kan satu pertanyaan, nggak bagus, nggak jadi. Kalau misalnya gini deh, intinya gini. Kalau misalnya untuk satu pertanyaan, kita pengen si out-nya lebih dari sekali gini. Misalnya kita keluarin tanda tanyanya dulu. Habis itu kita keluarin 3. Terus kita keluarin 2. Terus kita keluarin gini. Setauku, nggak usah ada flash di setiap ini deh. Setauku gini, nggak usah ada flash di setiap ini. Kita cuma flash di akhir-akhir aja gitu. Intinya kan maksud dari flash kan kita ngasih tahu bahwa kita udah selesai gitu. Pertanyaan kita udah selesai. Kamu langsung jawab ini dong. Kayak gitu. Intinya gitu nggak sih? Ya udah. Terus berarti baru di sini. Gitu.
Gitu nggak sih? Harusnya gitu sih. Kayak gitu aja. Udah gitu aja. Itu interaktif kayak gitu. Logikanya aja. Aku nggak bahas soal deh. Nggak bahas soal interaktif solusinya. Cuman kayak ngejelasin interaktif itu apa dan gimana. Kalau mau printf scanf, aku nggak tahu sih ada yang pakai printf scanf apa enggak. Tapi kalau printf scanf ya sama aja. Bedanya itu ya printf misalnya kita yang tadi ya misalnya kita ntar deh ini kayaknya bikin baru ya kan. Inter 2. Nah, misalnya scanf ini kan bentuknya scanf. Aku nggak tahu ada yang pakai apa enggak sih. Tapi ya udahlah, jelasin aja. Terus misalnya kita printf tanda tanya misalnya apa 56 emang gini ya. Langsung aja nggak sih? 56 gini. Bedanya kalau scanf tuh pakai yang di atasnya ini. Kan dikasih tahu juga. Tuh baik banget nggak sih tuh soalnya nyampe dikasih tahu loh. Keren nggak sih? Tuh kan. Ini berarti kayak gini, flash std out kayak gini. Udah gini. Ini kalau scanf, printf scanf. KL rusak karena ya, ntar kita scanf K. Ya sama. Bedanya sintaksnya aja gitu-gitu. Ya, jadi kalau misalnya lupa atau apa harusnya sih di sini ada ya. Di sini ada. Di deskripsinya harusnya ada cara kayak gitu. Kecuali trok 22E ini ya. Trok 22E nggak ada nih. Ini nggak ada coba. Ini soalnya autornya nggak ada yang ingat buat nambahin ya udah. Oke, nggak penting, nggak nyambung. Oke. Udah sampai sini ada pertanyaan nggak tentang interaktif? Ada yang masih mungkin nggak ngerti interaktif gimana gitu? Kak, kalau misalnya kita kayak tanya query, itu kita jawab, itu termasuk query apa enggak, Kak? Oke, pertanyaan yang bagus. Yang tadi kan ya, jadi kan interaktif kan pertanyaannya kan dibatasin kan banyaknya pertanyaan. Tapi kan kalau misal dilihat ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, ngejawab itu kan termasuk nanya apa enggak gitu kan? Itu ngabisin jatah nanya apa enggak gitu kan? Biasanya itu deskripsi soal yang bagus itu ngejelasin itu. Ini dijelasin nggak? Coba. Harusnya sih deskripsi soal yang bagus tuh harusnya ngejelasin. Nih kayak contoh ini ya. Yang tadi yang trok 22E harusnya dia ngejelasin. Seingatku dia ngejelasin. Nah ini memberikan jawaban tidak terhitung dalam banyaknya pertanyaan yang ditanyakan. Biasanya soal yang bagus tuh ngejelasin ini sih. Kalau misalnya nggak ngejelasin, asumsinya sih harusnya ngejawab nggak masuk nanya ya. Harusnya sih gitu. Soalnya kan biasanya tuh dikasih taunya Q itu ya biasanya kan ini. Nih, biasanya ngebatasinnya banyaknya pertanyaan ya kan. Bukan kayak banyaknya output, tapi banyaknya pertanyaan. Ya kan ini kan pertanyaan, ini jawaban. Biasanya gitu sih. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, aku kasih contoh yang 2020 ya. 2020 ini yang ini. Nah, ini dia nggak ngebatasin langsung kan banyaknya pertanyaan seingatku. Tapi banyaknya pertanyaan itu mempengaruhi nilai dari soal ini. Jadi ini kan dihitung. Misalnya itu ini bukan banyaknya pertanyaan sih, ini total biaya. Jadi kayak setiap pertanyaan ada biayanya gitu. Terus ya ini soal nggak jelas. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang nanya tentang ini, nggak ada yang nanya, bagus interaktif, jago, kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, aku lanjut ke output only ya. Ada yang nanya nggak? Nggak apa kalau misalnya pengen nanya nggak Jadi apa-apa. nggak tanya, kalau Ya, kompleksitas buat ngisi out berarti sama kayak kompleksitas normalnya gitu kan. iya. Maksimal. Harusnya sih, maksudnya gimana? Maksudnya kan ya kompleksitas si out-nya ya sama kayak si out, si in, si out biasa gitu sih, sama kayak batch. Paling cuman Ya, berarti kalau lanjutin dulu, Kak. Lanjutin dulu. apa? Kakak duluan, ngomong duluan. Oh, ya jadi tapi tadi aku bilang apa? Oh ya, tapi
kayaknya kalau interaktif itu banyaknya flash, kayaknya kebanyakan flash tuh kayak jadi lebih lambat gitu. Tapi harusnya kompleksitasnya sama gitu. Ya tadi apa mau ngomong apa? Udah dijawab, Kak. Oh, oke. Kayak gitu. Ada lagi nanya lagi? Tuh di CF aja juga jelas itu. Keren. Oke, nggak ada ya? Oke. Iya, jadi yang tadi ya, banyak flash. Kalau misalnya kayak gini, interaktif tuh kayak banyaknya flash gitu kan, banyak banget flash itu kayaknya lambat deh setahu aku. Jadi kayak jadi lambat gitu. Jadi biasanya soal interaktif itu aja kecil nih kayak gini kan. 2000 kecil-kecil gitu. Kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada yang nanya lagi, kelihatannya nggak ada yang nanya ya. Ada yang nanya nggak? Kalau gitu aku lanjut ke output only ya. Oke. Output only. Apa itu output only? Aku pengen nanya dulu sebelum aku jelasin output only. Pas simulasi ada soal output only nggak? Ada, Pak. Ada Aku namanya ada ya? Tetris, Kak. Ada ya, oke. Oh, Tetris. Oke, aku nggak tahu sih soalnya. Eh, berarti kan, bentar. Pas simulasi interaktifnya berapa, output only-nya berapa? Soalnya. Satu-satu ya? Oh, berarti batch-nya 4. Oke. Enggak, saya lupa. Iya kayaknya. Iya, Kak. Oke. Ya biasanya OSN. Oh, oke. Ya kebanyakan OSN gitu sih biasanya. Ya biasanya paling pengecualiannya kayak tadi yang apa? Yang 2018 ya. Ini nggak ada interaktif, tapi ada output only. Ini output only. 2019 ada dua-duanya, 2020 ada dua-duanya. 2017 kayaknya nggak ada output only deh. Nggak ada. Ya, kayak gitu. Oke, jadi output only itu apa? Mari kita buka contoh output only. Misalnya ini. Mana ya? Ini. Aku belum Aceh, soalnya mager. Ya, output only itu nggak jelas, tapi ya emang ada. Jadi ya dilalui aja ya. Ya, output only itu intinya kalau misalnya tadi ini kan kalau misalnya tadi dua ini kita suruh bikin program output only, maksudnya bukan bikin program, suruh submit program. Ini kita submit program. Kenapa aku tulis? Aslinya nggak guna. Aslinya nggak usah aku tulis. Kalau ini kita nggak submit program, kita submit output. Jadi maksudnya itu gimana? Kan kalau misalnya kalian tahu ya soal batch, soal apa gitu kan, diberikan input, diberikan output gitu kan. Tapi inputnya nggak langsung kita tahu gitu kan. Jadi kayak inputnya itu kayak diberikan batasan, terus kita disuruh bikin program yang bakal menjawab semua input yang mungkin kan. Maksud dari soal batch itu kan kayak gitu. Jadi kayak ya diberikan batasan input, suruh bikin program yang bisa ngejawab semua input dan ngeluarin output yang sesuai. Kalau output only enggak. Kalau output only itu semua input yang bakal ada dia kasih. Terus tugas kita adalah cuma bikin outputnya aja gitu. Jadi anggap aja kayak ini nggak sih kayak 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 ini nih. Kayak misalnya soal batch ya. Halo, ikatan nge-freeze nggak? Iya, Pak. Cek. Freeze. Freeze. Tunggu bentar. Diingat-ingat Oh, tadi. halo. Halo, Iya, halo. iya, udah. Tadi disconnect. Tadi nge-freeze. Iya. Iya. Tadi nge-freeze. Sebentar. Ini internet. Udah, lanjut dulu ya. Tadi nyampe mana ya? Tadi Oke. Output only. Jadi output only itu
Ya, yang tadi. Jadi semua inputnya kita udah tahu, terus kita cuman suruh bikin output berdasarkan inputnya yang dikasih. Jadi biasanya paling cuma 10. Kayak contoh ini nih, diberikan 10 file kan, 10 file input, terus kita suruh bikin 10 output yang ikut ini doang. Cuman 10, dan itu kita udah dikasih gitu. Itu anggap aja mirip kayak ini nih, ya kan. Kalau misalnya soal batch, itu kan ada ini ya, ada subtest yang dikasih ininya. Ya anggap aja kayak gitu. Kayak diberikan inputnya kayak kita udah tahu gitu. Kita cuma suruh output aja kayak gitu. Tapi bedanya itu kalau misalnya ini kan mungkin bisa dikerjain pakai tangan ya kan, oret-oret. Tapi kalau ini biasanya inputnya tetap gede. Nih contoh ya, aku download ya, coba ya. Aku takut. Ini cara download gimana? Biasanya ada linknya. Nah ini. Di download. Terus ntar aku takut ngebuka yang enggak. Oke. Misalnya, aduh aku takut deh. Tidak aku di sini. Nah ini input ya. Nah ini kan dia ngasih inputnya, terus kita bisa buka gitu. Misalnya gini. Tuh, ini input yang bakal ada ini. Semua ini tuh input yang bakal ada. Jadi ini input satunya kayak gini ya kan. Input duanya kayak gini. Kita bisa tahu. Terus kita cuman disuruh, misalnya di soal ini kan berarti kan aku kayak salah milih soal deh. Aku cari soal yang lebih jelas dong. Ini mager banget ngodingnya. Ya 2020 mungkin Kak. yang mana? 2020? Yang pangkat-pangkat itu. Nah, yang Oh 4. ini ya. Oh ini nih. Ya, ini lebih enak. Oke, mari kita urus soal ini ya. Aku download dulu inputnya di mana? Ini hapus aja deh. Aku udah nggak ngerjain soal yang tadi. Ini aku hapus semuanya. Set gitu. Bisa nggak? Bisa dong. Oh, berarti ini hilang. Oke. Aku pakai yang ini. Mana sih? Download. Oh ini, kok di bawah? Tadi di atas. Ya udah. Ini kita masukin folder ini. Kita ekstrak. Ini inputnya ya. Ini inputnya dulu. Ini kan inputnya tuh 4. Terus ya udah kita bikin codingan di tempat input tadi 4 nih. Misal namanya OO. Terus kita kan pengen ngebaca filenya kan. Caranya gimana? Mungkin ada beberapa yang udah pada tahu caranya, tapi aku jelasin aja. Intinya itu ya pakai namanya free open. Si InShot juga pakai free open nggak? Apa itu scanf doang? Iya bisa Kak. Oh ya. Yeah. Emang free open kan ya? Kalau si InShot nggak ada yang beda lagi kan? Ada yang beda nggak? Iya sama. Oh sama ya. Ya udah. Oke. Ya jadi si in atau si out, si in atau scanf itu sama-sama pakai free open. Gimana sintaksnya tuh gini, free open. Apa ya sintaksnya? Free open nama file. Misal kita pengen buka yang 6 ya. Ini gede nggak? Jangan deh yang bagus bilangannya. 8. Apa ini? Nama filenya apa? Iya tinggal copy aja sih. Copy ya kan. Ini. Terus R. Terus stdin. Gini ya? Urutannya salah nggak? Mari kita ke... Aku udah lama nggak ngerjain OO. Harusnya bener sih. Oh iya bener. Ya. Jadi nama file R terus stdin. Maksud dari ini tuh apa? Kita bakalan ngebaca. R itu artinya ngebaca. R itu singkatan dari read. Ya. Ngebaca file ini. Dan ini bakalan menjadi stdin. Stdin tuh kayak apa? Stdin tuh kayak kalau misalnya kita siin gitu. Siin sesuatu. Misalnya kita siin N atau apa. Ini tuh kan N-nya kan kita dapat dari stdin gitu. Dapat dari stdin. Ya udah jadi kayak intinya itu semua input yang ada di file in ini kita masukin ke stdin gitu biar kayak kita bisa ngelakuin si in atau scanf gitu. Jadi kalau misalnya di contoh ini kan ada satu bilangan doang. Ya udah intinya kayak gitu. Jadi ya udah kita
free open ini. Terus ya udah, kalau misalnya kita ngelakuin see-in, itu sama aja kayak kita nge-see-in yang ada di sini gitu. Ya udah, free open-nya sekali aja. Kalau misalnya bilangannya ada lebih dari satu, ya udah see-in yang banyak, free open-nya sekali aja. Free open cuman kayak pembuka gitu, ngasih tahu bahwa ya kalau kamu see-in atau scanf, kamu bakalan ngebaca dari sini kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan berarti kan ada n gini kan. Terus kita see-in n kayak gitu. Coba kita see out n ya. Mari kita jalanin. Apa yang keluar? Apa yang keluar? Itu S. Apa yang keluar? Apa yang keluar? Ya, ada yang tahu nggak? Tuh kan, tuh. Aku nggak input apa-apa loh. Dia langsung baca loh. Tuh, aku nggak input apa-apa, dia langsung baca. Berarti artinya dia ngebaca dari si 48 ini. 4_8 ini. Kalau misalnya kita ganti 4_6, kita jalanin, dia si out n keluar apa? Keluar ini. Ini apa? Ini dari si 6 ini. Tuh kan. Kayak gitu. Itu R. Nah, sekarang gimana caranya output kan? Masa kita output banyak gini, misalnya ini kan outputnya 4 bilangan ya. 4 bilangan kan. Misalnya kita outputnya misalnya kita outputnya CNN, terus kita si out 1111, salah, nggak gini dong. Kan gini, ya kan? Masa kita output gini terus kita copy terus kita buka notepad dan lain-lain gitu kan ribet kan, nggak usah kan. Ya udah kita pakai free open juga buat output. Sintaksnya beda, sintaksnya itu nama file yang kita keluar, berarti kan kita kan pengennya .out ya, di soal kan pengennya gitu. Terus modenya bukan R tapi W. W itu dapat dari kata write. Write tulis ya, write. Write. Bukan write, bukan write. Oke. Write std out. Yaudah, logikanya sama kayak ini. Kan kalau misalnya kita ngelakuin si out, dia bakalan masuk ke std out gini. Yaudah, kita maksud dari ini adalah ini, file ini bakalan jadi std out. Nah, jadi kalau misalnya kita lakuin ini, kita jalanin, set, nih lihat nih programnya keluar apa. Tuh, nggak keluar apa-apa kan? Nggak keluar apa-apa di sini karena keluarnya ada di lihat nih. Wah, ada ini tiba-tiba ya kan? Oh, magic nggak sih tuh? Tiba-tiba ada ini tuh ya, kayak gitu. Ya udah, jadi intinya kita ngebaca satu file pakai free open, terus keluarannya kita masukin ke file output ini. Kayak gini. Nah, jadi di sini udah ada nih file. Jadi kalau misalnya kita ubah jadi 1221 ini spasi aku 2. 1221 kita lihat kalau kita jalanin nggak keluar apa-apa tapi di sini ada 1221 kayak gitu. Ingat ya, kita juga tetap harus jalanin ya. Jadi kalau misalnya kita ganti ini, kita compile, tapi nggak kita jalanin, ini masih belum berubah kan? Kan intinya kan program itu kan harus kita jalanin biar kita ngedapetin ini. Udah kita jalanin, jadi ini berubah. Kayak gitu. Nah, sekarang aku ngejelasin apa bedanya W sama A. Jadi aslinya modenya nggak cuma R sama W. Tahu aku ada A juga. Yang sih, ada harusnya. Coba kalau misalnya kita ganti A, kita jalanin codingan yang sama. Set. Lihat apa yang terjadi di ini. Wah, ada baris baru kayak gitu. Jadi bedanya adalah W itu kayak nulis ulang dari awal gitu. Nulis ulang si file ini dari awal. W itu nulis ulang si file ini dari awal. Kalau A itu kayak nambahin gitu di bawahnya. Jadi kalau misalnya kita A terus kita tambahin A walk ini. Tadi kan sebelumnya masih ada 1231 kan. Nah, ini ada A walk sekarang. Tuh, A itu kita nambahin di bawahnya. Tapi kalau misalnya kita W terus misalnya apa ya? Yang bagus apa? Oh, 2.65 gini. Terus kita jalanin, set. Lihat jadinya cuma ada 2.65 doang. Nggak ada yang A walk tadi. Kayak gitu sih, bedanya gitu. Kalau aku personally ya, pengalamanku, aku nggak pernah pakai A. Aku pakai RW doang. Kayaknya A nggak guna deh. Ya nggak tahu sih. Nggak tahu yang lain sih. Tapi aku nggak pernah pakai A. Aku cuma pakai R sama W. Udah gitu aja. Terus ntar sama kayak tadi. Kalau misalnya kita pengen output ini, jangan 265 deh. Keluarin misalnya tadi deh 1231 gitu. Set gitu kan. Ya udah. Ini jadi ada kan 1231. Ya udah. Terus kita zip.
Kayak tadi ya, add to archive, zip, oke, ada. Terus kita jalanin, kita keluarin ke sini, zip. Ya ini bener ya soalnya. Nah, submit, terus dia udah kayak tadi. Oh aku udah aja. Terus dia udah kayak tadi, dapat oke kan? Oh dapat 0 dong. Ya kayak gitu. Aku tadi pengen ngomong apa? Ada yang ingat nggak aku pengen ngomong apa? Nggak ada yang ingat. Ini, kalian berarti udah pernah ngerasain kontes yang ada output only-nya kan di simulasi ya kan? Ya udah, ntar ya berarti kalian udah kayak gini. Mungkin yang buat kalian coba buat sebelum kalian OSN beneran, mungkin yang belum pernah coba, kalian coba dulu cara nge-archive suatu file gimana. Soalnya kayaknya di setiap komputer beda-beda, aku nggak tahu sih, aku sotoy orang. Di komputerku gini, add to archive, terus pilih yang zip gitu. Mungkin kalian juga bisa coba-coba dulu yang belum nyoba, tapi mungkin kayaknya udah nyoba semua deh. Iya deh, kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini tentang output only? Kak, Ya? itu file CPP-nya sama file inputnya harus jadi satu folder dulu ya, Kak? Setauku iya. Jadi kalau misalnya kita pengen ada program yang ngebaca suatu file yang kita pengen baca itu harus di folder yang sama. Setauku gitu sih. Aku nggak tahu. Ya mungkin kalian bisa coba-coba sendiri sih aslinya sih. Aku juga jarang ngerjain soal output only, tapi ya kayak gini. Gitu. Atau mungkin ada yang pernah nyoba filenya di tempat lain terus bisa. Aku nggak tahu. Ya kayak gitu sih. Ya intinya kalian bisa pinter-pinter lah kayak tentang ininya, naruh-naruh filenya. Kalau misalnya mungkin suatu output kalian, oh ini bagus ini, jangan sampai hilang deh, ya udah kalian bikin backupnya aja, kalian copy ke folder mana. Kenapa aku Ctrl X? Ya kalian copy ke tempat mana gitu. Kita misalnya ada kopinya gitu, terus baru kita jalanin program lain biar kayak si output yang tadi nggak hilang gitu. Bisa. Ntar habis itu pas kalian keluarin kita pakai yang lama atau pakai yang baru terserah. Kalau setauku ya, OSN zaman sekarang itu, OSN yang sekarang itu kan bentuknya kan kayak gini kan. Kalau output only kan, setiap TC ada nilainya. Ada nilainya. Terus setauku skor yang kita dapat di akhir itu kayak max dari semuanya gitu. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ya kayaknya kalian udah ngerti deh. Jadi misalnya submission pertama TC1 dapat 5, TC2 dapat 4 gitu. Submission kedua TC1 dapat 3, TC2 dapat 4. Nah, ini total skornya kita itu bukan, ini kan misalnya TC cuma 2 ya. Ini kan berarti kita dapat 7. Ini kita dapat 7 juga. Total skor kita berarti nggak 7, tapi kita nge-max dari dua-duanya. Jadi kan TC1 base-nya kita dapat 5, TC2 base-nya kita dapat 4. Jadi ntar total yang kita dapat itu 9. Setahu gitu sih. Kayaknya ya kalian mungkin udah ada tahu. Ya kayak gitu sih. Jadi mungkin kalian nggak kayak, aduh, TC1 ku yang bagus tadi kehapus. Ya, tapi kalau misalnya udah kamu submit ya udah kalem aja, kayak gitu sih. Kayak gitu. Tuh, aku ada 0 nih, aku. Udah nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Aku nggak disconnect kan ya. Aku coba. Kalau aku nulis di chat gitu bisa aman ya? Oke. Ya mungkin yang pengen aku kasih tahu biasanya tipe-tipe soal, kan tadi kan udah jelasin tipe-tipe soal interaktif biasanya gitu, kayak nanya maksimum nanya berapa dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya output only biasanya tipe soalnya itu kayak soal beranak gitu. Jadi nggak kayak kalau misalnya kalian lihat misalnya nih soal ini, soal batch gitu kan, aku nggak spoil ya, aku cuman ngejelasin aja. Kan biasanya kan ada subtest gini kan. Tapi walaupun ada subtest, biasanya ada subtest terakhir yang kayak mencakup semua subtest gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa subtest ini, kita bisa semuanya gitu kan. Biasanya batch tuh gitu. Jadi kayak harusnya ada satu solusi yang bisa dapat 100 gitu kan. Kayak misalnya ini deh. Ini kan. Ini ada subtest yang tidak ada batasan tambahan. Berarti artinya apa? Kalau kita bisa subtest ini, semua subtest lain pasti bisa. Kayak gitu. Nah, kalau output only biasanya tipe soalnya nggak gitu. Tipe soalnya itu kayak anggap aja kayak 10 soal berbeda tapi dimasukin ke soal yang sama. Kayak gini. Lihat aja deh soal ini deh. Nih, soal yang 2021A, ini kan. File input 1 constraint-nya gini.
Input 2 constraint-nya gini. Ya mungkin ini input kecil ya kan. Tapi lihat input 3 constraint-nya N-nya 1, 1049. Tapi ini gitu kan. Kayak anggap aja kayak beda-beda soal gitu kan. Kayak ya soalnya sama, ide soalnya sama, tapi kayak constraint inputnya beda, jadi kita kayak nge-solve-nya harus beda gitu. Jadi intinya itu biasanya kalau aku itu ya kita jadi bikin 10 codingan gitu lah. Ya worst case 10, tapi mungkin bisa lebih kecil. Misal kayak kita bikin 6 codingan gitu. Jadi codingan pertama kita nge-solve input ini sampai 3 gitu. Codingan kedua ini sampai apa, codingan ketiga ini sampai apa gitu. Kayak gitu sih, biasanya output only kayak gitu. Jadi kita malah ngoding banyak gitu. Ya kan, walaupun kita nggak suruh submit codingan, malah kita yang ngoding banyak, kan nggak jelas. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Itu aja sih. Ya, jadi itu 3, udah aku hapus notepad-nya. 3 apa yang ngomong apa lagi? 3 tipe soal utama. Batch, interaktif, output only. Personally, aku jarang banget, ya nggak, maksudnya sekarang aku udah jarang kerja ini sih, output only. Soalnya emang cuman adanya di IOI dan teman-temannya. Kalau misalnya udah nggak IOI style, biasanya nggak ada output only sih. Ya, tapi tetap ada kalau OSN. Jadi perlu at least tahu lah ya. At least tahu ini apa 3 ini dan cara nge-handle, cara ngerjainnya gitu. Soalnya ya kayak gitu sih. Tadi apa yang bilang apa? Aku bilang, oh iya, kayak gitu. Aslinya itu ada tipe keempat untuk suatu soal. Tapi nggak penting ya, soalnya di OSN nggak ada. Udah itu aja sih. Bakal nggak ya ada beberapa tahun kemudian tipe keempat itu datang di OSN? Gak mungkin lah ya. Kalian tahu kan tipe keempatnya apa? Tahu ya? Tahu dong. Ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya udah. Ya, nggak penting sih. Ya, tipe keempatnya namanya komunikatif. Tapi nggak ada di OSN, dah, nggak penting. Aku kan malah jadi ngejelasin yang enggak kan. Ya udah. Setauku ya, setiap OSN itu ini biasanya kan setiap OSN kan ada D0, ya kan? D0 itu biasanya dikasih 3 soal dan 1 soal untuk setiap tipe. Kayak misal dilihat ini 2020 si A-nya apa? A-nya batch, B-nya output only, C-nya interaktif kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih OSN. Ya nggak sih? Ada OSN yang nggak gitu nggak? Nggak ya? Jadi OSN misalnya, kok aku gitu sih? 2019 ada ini 3 ini ya kan? Set. Ada 3. Lihat A-nya apa? A-nya output only, B-nya batch, C-nya interaktif kayak gitu. Udah gitu sih. Jadi pas D0 itu kesempatan kalian buat nyoba-nyoba setiap tipe soal yang ada gitu. Kalian nyoba-nyoba apa gitu. Kan D0 kan nggak dinilai kan? Dinilai nggak? Enggak kan? Wah, aku ada merahnya jadi biarin. D0 kan nggak dinilai, ya udah. Asal-asal aja coba, misalnya output only, kalian coba output, kalian kasih file sembarang apa atau apa, terus lihat hasilnya dapat apa kayak gitu. Coba yang interaktif kalian nggak pakai flash, apa yang terjadi. Misalnya di jawaban akhir kalian nggak pakai flash, tapi yang lainnya pakai, apa yang terjadi, kalian bisa coba-coba gitu. Aku kenapa ngejelasin D0, aku kan ngejelasin tipe soal, ya udah biarin. Gitu. Udah gitu aja sih, aku nggak ada materi lagi buat malam ini. Oke. Ada pertanyaan nggak? Halo, Pak Dida. Apa? Ada yang mau nanya? Berarti itu output only Shopee-nya harus bentuk zip ya, nggak bisa bentuk CPP. Setauku, iya ya, zip, bukan CPP, soalnya ini. Biasanya dijelasin di, aku buka lagi. Di misalnya ini nih, 1A, ini output only kan dilihat tuh. Output.zip, biasanya dijelasin gini. Terus ya gitu, output.zip. Ntar juga dikasih tahu kayak nih dia kayak ngejelasin ini nih, ngejelasin kayak nih
Nih, ini aslinya penjelasan output only udah ada di soalnya sendiri nih. Ini adalah output only. Output only itu gini. Habis itu nih. Kita suruh bikin out. Lalu kompres menjadi zip kayak gitu. Ya, jadi yang di output itu zip. Coba aku coba ya. Aku coba sampai jangan yang ini deh, soal yang tadi aja deh, yang ini. Aku sampai CWP ya, coba ya. Yuk, coba yuk. Wah, nggak boleh kayak gitu. Aku kirain kamu tadi mau nanya ini apa? Harus .zip ya, nggak boleh kayak .rar atau apa gitu. Ya nggak sih, ada rar gitu. Ada rar. Kayaknya enggak deh. Kayaknya harus zip deh. Aku gitu deh. Aku nggak pernah coba sih. Coba deh rar. Coba deh. Coba rar. Yuk, sampai rar ya. Sampai rar yuk. Set. Submit. Oh, nggak bisa. Ya, kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kak, Ya. tips nyampah di output lonely sama interaktif gimana ya, Kak? Tips nyampah. Tips cara nyampah maksudnya. Iya, ya gitu. Oke. Intinya tuh ya kalau output only itu biasanya tuh kan skornya itu berdasarkan suatu variabel kan. Kayak contoh ini kan skornya tuh berdasarkan absolute and min x. Ya udah, intinya tuh saranku ya buat output only itu ya ini jelas ya bahwa jangan ada satu input yang kita nggak ngeluarin output gitu. Kayak aku contoh aja deh. Ini kelihatan nggak? Bisa ngeliat nggak sih? Coba lihat ya. Oh, ada dong nih. Lihat nih. Ini OSN tahunku nih. Enggak nih. Nah ini nih OSN tahunku nih. Nah ini. Ini kelihatan nih. Ini OSN tahunku kan. Ini beneran nih pas aku OSN di kontesnya masih aku bisa akses. Aneh banget nggak sih? Nih submissionku nih. Nih, contohnya ini nih. Aku kan ini soal C. Ini kan pas tahunku kan soal C-nya kan ada output only. Iya, jadi saranku itu setiap TC kita harus at least coba sekali gitu. Kayak contohnya yang ini. Aku padahal bodoh loh. Kayak apa tuh maksudnya eh aku ngasih output bodoh buat TC 8, 9, 10. Aku kayak ngasih output bodoh, malah dapat skornya tinggi gitu. 8, 9, 9. Ini kan lumayan loh. 6, 7 juga aku ngasihnya output bodoh. Ya, aku ngasih output bodoh, tapi dapat 2. Dan ini kan ya lumayan lah ya kayak dapat 2 gitu. Dari total poin kan 300. 2 tuh kan kayak berapa? Ya hampir 1% dari total skor kan. Jadi kan kayak bagus. Enggak 300 sih, ada 2 hari. Ya udahlah kayak gitu. Jadi kayak cobain aja semua TC. Jangan sampai ada yang kayak kamu sama sekali belum nyoba suatu TC gitu. Ya tapi kalau misalnya ngodingnya mager ya nggak tahu. Ya anggap aja ya coba aja lah semuanya. Jadi kayak jangan sampai ada yang itu. Jadi ini kayak gini nih. Ini aku pas on contest. Ini aku codingan yang sama deh setahu deh. Buat setiap TC ini aku pakai codingan yang sama dan itu kayak codingan gak jelas. Malah dapat 71. Ini kan lumayan kayak gitu. Ya mungkin ini nggak bisa di ya kayak gitulah kayak gitu. Kalau buat interaktif ya kayak soal batch aja sih. Ya, bedanya cuman itunya. Kalau tentang scoring mungkin ini sih, mungkin maksudmu ini ya, yang ada parameter yang kayak aku bilang tadi ya. Aku kok buka trok terus sih? Yang kayak ada ini. Yang ini ya kan. Skornya itu berdasarkan nih. Skornya itu berdasarkan ini ya kan, ini nggak jelas buat ya udah berarti kan kalian harus mengoptimisasi ini. Kalau ini kan berarti apa? Semakin kecil total biayanya semakin bagus ya. Udah berarti kalian coba cari total biaya sekecil mungkin. Tapi ya biasanya itu ya kayak yang tadi aku bilang kalau misalnya soal yang tipe kayak gini ini namanya kreatif ya. Maksudnya penilaiannya kreatif gitu. Kreatif maksudnya kayak ya nilainya bisa nggak jelas kayak gini, pakai kayak gini. Ya kalian coba aja solusi bodoh. Biasanya solusi bodoh juga tetap dapat poin gitu. At least dapat berapa gitu. Setahu ntar biasanya tuh kayak kalau di graf ya, di graf fungsi grafik gini. Biasanya tuh kayak misalnya variabelnya gini. Misalnya ini variabel P. Misalnya gini ya. Ini grafnya. Ini aku nggak jelas. Aku bikin apa coba. Ini misalnya P. Misalnya P-nya itu kita pengen sebesar mungkin. Misalnya ini maksimum P-nya. Ini nilai ya. Ini nilai. Skor deh. Iya, aku kehapus. Aku bisa. Oh, udah telat. Ini ada P.
ini ada skor. Aku kenapa bikin ginian sih? Nggak jelas, malah tambah bingung. Ini ada skor. Misalkan P-nya segini tuh dapat 100. Biasanya tuh ntar gini deh grafnya gitu. Jadi kayak semacam gini deh. Iya nggak sih? Atau gini ya? Ya tergantung soal sih, tergantung soal. Kalau misalnya lihat ini nih, ini apa? Ini nih. Set beda-beda sih. Nah, ini. Ini 1/akar. Aku mager mikir kan. Ya udah anggap aja grafnya bentuknya apa lah. Misalnya grafnya bentuknya gini atau apa gitu. Ya udah berarti kan kalau misalnya kita dapat P bodoh, misalnya P-nya segini nih. P-nya segini. Ya udah kita kan tetap dapat skor gitu lah. Ya kayak gitu sih. Gitu-gitu aja. Ya grafnya beda-beda sih. Graf ini antara skor dan variabelnya. Aku kenapa ngebahas ini? Aslinya ini nggak perlu aku gambarin. Ayo deh. Ada lagi mau nanya lagi? Ya, jadi batch biasanya kalau yang soal yang kreatif ini bedanya kayak gitu. Kalau misalnya nggak kreatif, kan subtest kayak kita jadi harus nyelesain soal subtest ini, constraint subtest ini, terus poinnya kayak tetap gitu loh, kayak antara dapat atau enggak. Kalau misalnya kita nggak dapat subtest itu 0, kalau misalnya kita dapat skornya. Tapi kalau misalnya ini kan poinnya kayak gradual gitu. Jadi kayak kita submit bodoh aja bisa dapat gitu. Ini gitu sih. Tuh. Tapi kalau bukan OSN, TLX itu nilai itu selalu bilangan bulat ya. Jadi walaupun udah fungsinya akar-akar gini, nilainya itu tetap bilangan bulat. Jadi ya kayak gini nih. Setiap TC aku dapatnya bilangan bulat. Padahal aslinya dari perhitungannya ini kayak koma-koma berapa gitu. Tapi dapatnya bilangan bulat karena nggak tahu TLX emang gini. Tapi kalau kayak IOI gitu sama APIO atau apa gitu, yang kontes-kontes lain, biasanya itu koma-komanya tetap ada gitu. Jadi harusnya biasanya itu soal kreatif itu dipakai buat menghilangkan seri gitu. Karena kan kalau ada koma-komanya jadi serinya jarang. Bisa itu aja sih tujuannya sih. Jadi ya oke. Jadi salah satu kata-kata motivasi lagi, bukan motivasi. Ya, kata-kata motivasi lagi. Biasanya soal kreatif itu dipakai buat ngilangin seri gitu. Nah, jadi kan kayak lihat nih kalau kreatif kan skornya jadi bisa banyak banget kan. Jadi kayak oh ya, jadi kan kemungkinan serinya jadi lebih sedikit. Tapi supaya itu bekerja, biasanya apa? Berarti kan dari skor ini kan bisa dapat 100 kan. Tapi kalau misalnya banyak yang dapat 100 jadi nggak seri kan? Maksudnya kayak jadi nggak seri, maksudnya kayak bukan jadi nggak seri. Jadi banyak yang seri lagi kan karena kan sama-sama 100 gitu. Jadi biasanya itu soal yang kreatif biasanya ya dapat 100 itu susah banget. Nah, itu buat motivasi kalian deh. Atau mungkin atau impossible. Ada loh kayak soal yang kreatif tapi nggak mungkin emang nggak bisa dapat 100 gitu. Contohnya ini kayaknya deh. Coba deh. IOI ini 17 yang A ini. Ini. Walaupun ini bisa dapat 100 tapi ini kayaknya nguli deh. Ini kayaknya nguli deh. Setahu ini nguli. Tapi solusi juri di editorial itu dia cuma ngasih tahu bahwa kayak oke, jadi solusi ini bisa mendapat 90 ke atas gitu. Dia nggak kayak ngasih tahu cara 100 ya, karena emang biasanya soal kreatif emang didesain biar ngilangin seri. Karena itu dapat 100 itu emang dibikin susah banget atau mungkin impossible kayak gitu. Kayak contohnya ini yang output only yang 2020, setahuku itu susah banget deh. Aku nggak mau spoil ya, aku juga asing ngapain spoil difficulty sih, tapi ya ini susah banget ini. Susah banget. Kebanyakan orang dapatnya 79 kayak aku deh, setahuku gitu. Si autornya ini si Prabowo aja bilangnya awalnya 79 itu solusi 100-nya. Tapi malah ada orang yang nemu solusi lebih bagusnya. Jadinya malah kayak solusi yang awalnya 100 malah jadi 79 kayak gitu. Gitu aja sih. Ya. Ya, jadi jangan sedih kalau misalnya nggak bisa ngacain soal kreatif karena kebanyakan soal kreatif dipakai buat ngilangin seri. Aku kenapa ngulangin kata-kata ya? Kenapa? Oke. Udah gitu aja sih.
Tapi nggak semua ya, nggak semua soal kreatif itu emang impossible ya. Jadi kayak contohnya ini deh, IOY 2020. Aku nggak spoil ya, tapi ini kreatif kan, nih lihat. Kreatif nggak? Kreatif nggak sih setahu aku salah buka ya? Enggak nih, benar. Nih, yang namanya pada soal 5 dapat nilai segini. Tapi ini nggak impossible gitu. Ini nggak impossible dapat 100-nya. Tapi si ini kayaknya dapat 100-nya susah banget deh. Ya. Jadi harusnya sih ya kalau emang pengen ngilangin seri, mereka bikin soal kreatif at least 1 buat ngilangin seri. Tapi anehnya IOY 2021 kalau kalian tahu nggak ada soal kreatif ya. Jadi banyak yang seri. Udah gitu aja. Udah aku nanya lagi, mau nanya lagi? Aku kebanyakan ngomong. Ada yang mau nanya lagi? Set gitu. Ada yang mau lagi? Oke. Kalau nggak ada kayaknya udah deh. Udah nggak sih materinya? Aku malam ini pengen itu aja sih. Nanti besok kan ada TM ya, bener nggak? Bener nggak? TM technical meeting. TM-nya jam 1 ya? Apa? TM-nya apa? TM-nya jam 1 kayaknya. Oh, bukan jam 8 pagi. Iya, diganti. Oh, diganti. Jam 1 sampai? 5 Jam 3 3. enggak sih? Ya 3. Oh, 1 sampai 3. WIB ya? 1 sampai 3 WIB. Ya, Berarti ya aku tuh cuman pengen, aku tuh nggak mau kalian sibuk terus ya, soalnya mungkin kalian akhir-akhir ini udah banyak sibuk pelatihan terus. Aku cuman pengen kayak yaudah kalian hidup sehari-hari aja, tapi aku nyediain soal buat kalau misalnya kalian pengen ngerjain soal gitu aja. Aku cuman kayak gitu. Aku nggak kayak ini kalian harus jago, kalian harus ambis terus 24/7 ini kerjain ini, aku harus setiap hari aku harus ngerjain. Enggak, aku cuma kayak yaudah nyediain aja gitu. Aku cuma pengen gitu aja sih. Ya jadi besok pagi aku sediain soal buat kalian kerjain. Tipenya yang tadi aku bahas. Berarti paling aku kasih soal interaktif sama output only. Bisa aku kasih batch juga nggak? Aku nggak tahu. Ya kayak interaktif output only dulu deh. Soalnya batch kan udah banyak banget kan dari dulu. Yaudah. Terus kalian bisa kerjain kapan aja sambil yang kayak aku bilang kan, mikirin sambil mandi. Seperti yang aku lakuin setiap hari ya, mikirin soal pas mandi. Terus aku pengen bilang apa? TM ya, TM. Yaudah, TM ya TM aja. Kan aku udah ngasih soalnya sebelum itu. Mungkin bisa sambil mikirin atau apa. Aku pengen bilang apa? Aku lupa aku pengen bilang apa. Udah gitu aja. Ada yang mau nanya-nanya tentang soal apa gitu, tentang besok atau apa, tentang apa? Besok jam berapa? Ya. Besok soalnya susah nggak, Kak? Oke. Aku aku usahain ada soal gampangnya ya, supaya kalian at least bisa nyobain soal setiap tipe soal gitu. Ya kan kalau output only ya kebanyakan soal output only nggak bisa diacain sih. Tapi ya aku coba kasih soal yang biar kalian bisa nyobain gitu, kayak bisa aku pernah AC soal output only, atau aku pernah AC soal itu ya, kayak gitu. Mungkin aku juga kasih beberapa soal yang difficulty-nya agak naik, supaya mungkin bisa kalian, daripada kalian ngelihat aku tahu interaktif kan, kalau aku tahu interaktif tapi kalian nggak pernah ngelihat soal interaktif susah gitu. Ada soal interaktif susah gitu kan, kalian jadi kayak, dengan kalian pernah nyobain ngerjain soal interaktif susah, kayak jadi kalian jadi interaktif jadi biasa maksudnya jadi normal dari kalian kan. Jadi kayak interaktif jadi suatu tipe soal interaktif nggak berarti ini jadi lebih susah gitu, tapi kayak ya udah interaktif, ada batch, ada output only, ya udah gitu. Kayak maksudnya aku pengen ngomong apa sih dari ya, intinya kayak gitu. Ada lagi mau nanya lagi? soalnya mulai disediain jam berapa? Soalnya mulai disediain jam berapa? Maunya jam berapa deh? Soalnya aku juga masih belum mikirin.
Kalian maunya jam berapa? Apa mulai dari malam ini aja, terserah sih. Apa dari 00.00, terserah sih. Kalau misalnya pengen udah mau mulai ngerjain, ya udah. Kan ya aslinya dengan aku Pagi ngasih aja kayaknya. Iya. pagi Mereka aja, nggak nggak begadang. 00.00. Mereka nggak Nggak ada yang begadang. begadang. Nggak ada. Oh, Nggak ada yang. mereka nggak kayak aku ya. Nggak kayak aku. Ya udah deh, aku Kita. tanya deh, kalian mau ntar. Jam berapa mulainya? Apa? Kalau aku sih jam 8 udah bisa ngerjain sih Kak. Jam 7, Nah, itu. jam 8 gitu. Soalnya keluar jam 8. 7-8 ya. Ya, tapi belum bangun. 7-8. Jam 7. 7. Berarti kalian maunya berapa deh? Ntar aku sesuaiin. Jam 10, Kak. 10. Oke. Oh, atau mungkin kalian itu ya, kalian pengen aku kalau interaktif output only, aku nggak terlalu tahu banyak soal di VJudge. Maksudnya bukan yang di VJudge. Maksudnya kalian tahu VJudge kan, kalian dari dulu kerjanya di VJudge. Apa tuh buat output only? Aku nggak tahu banyak soal output only yang bisa diakses VJudge. Jadi kayaknya aku bakal ngasih link soalnya aja gitu di chat gitu, bisa nggak? Jadi kayak aku nge-list soal yang kalian bisa kerjain di situ. Ntar aku tulis berarti di grup chat ya? Kalian ada grup lagi nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya udah. Nanti Gitu aja, nggak kalau apa-apa. misalnya ya, kalau misalnya ada di VJudge, ya udah aku bikin VJudge-nya. Tapi kalau misalnya nggak ada, aku kasih linknya di situ. Soalnya emang CF kayaknya nggak ada output only deh. Ada nggak sih? Ada sih, harusnya ada, tapi jarang banget. Oke. Ada mungkin mau ngomong lagi tentang teknisnya besok? Ya, yang tadi aku bilangnya, jadi jangan terlalu ambis, bukan jangan terlalu ambis, jangan terlalu banyak nyibukin diri sendiri tentang ini. Ya udah kalian, ini juga udah mau deket-deket kan seperti kata guru saya yang bernama Abdul Malik Nur Rahman dari SMA Semesta. Dia bilang bahwa udah nyantuy aja. Dia bilangnya gini sih. Pas hari-hari mau OSN, banyak-banyak kerjain soal gampang biar nggak overkill pas OSN. Overkill, tahu kan? Overkill itu istilah yang artinya soal yang solusinya simple, malah kita solve pakai solusi yang ribet gitu. Atau mungkin soal kita nggak bisa gara-gara kita mikirnya terlalu ribet kayak gitu. Itu namanya overkill. Kalau Kak Amnu, sarannya ke aku itu untuk selalu setiap kali aku mau ada lomba besar, mungkin pas OSN gitu, Kak Amnu itu yang tadi ya, Abdul Malik Nur Rahman. Amnu itu dari singkatannya AMNU ya. Oke. Kak Amnu bilangnya apa tuh? Iya, banyak-banyak kerjain soal gampang biar habis nggak overkill. Nggak harus diikutin, kalian nggak harus ikutin ini kok. Ini aku cuma ngasih sarannya dia aja. Ya itu juga mungkin nyambung sama itu sih, nyambung kayak jangan terlalu jenuh atau apa sih jenuh? Apa? Katanya jenuh bukan sih namanya? Jenuh. Ya, jenuh. Bener ya? Bener. Ya. Jangan terlalu jenuh mau. Terus jangan juga kalau saran dari aku sih jangan kebanyakan mulai ngerjain soal yang aku nggak tahu sih ini sih. Intinya tuh jangan kebanyakan pikiran gitu loh. Kalau misalnya kalian mau OSN terus tiba-tiba kalian mikir kayak, aduh aku soal ini belum aku solve gitu, udah lupain aja gitu. Mungkin beberapa dari kalian susah ngelupain soal yang masih kalian pikirin, tapi dicobain aja. Sepertinya aku bilang kata-kata motivasi gini nggak guna ya, karena 2 pengajar yang lalunya udah ngasih motivasi kan, aku ngapain ngomong lagi ya kan. Intinya kayak Masih gitu. guna, Bagus Pak. kok, bagus. Guna banget. Oh, amin. Amin. Ya, amin. Ya, aku coba mengisi lah ya, aku coba berkontribusi lah. Udah gitu. Udah, aku dari tadi nggak ngomong yang meaningful. Oh, enggak sih. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kak. Ya. Besok itu output only dan interaktifnya itu ad hoc apa gimana, Kak? Bisa beda-beda. Kan
output only interaktif kan nggak mesti satu topik, bisa beda-beda. Jadi ya gitu. Iya. Ya, jadi interaktif sama output only itu bukan problem type, tapi ya problem type gitu. Jadi suatu problem type bisa punya problem tag, semua problem tag ya gitu. Oke, ada nanya lagi? Mungkin Bapak Guru Akwal Sadida mau nanya? Mulainya jam berapa besok? Nggak Malam tahu. atau lagi? Oh, itunya pembahasannya. Mulai ya. Pembahasannya malam lagi sih, harusnya 19.30. Kalau misalnya ternyata ada yang nggak bisa, aku kan ya kalau mau 20 lagi terserah sih, mau 19.30 apa mau 20 apa terserah. Kalau misalnya pengen apa bisa ngomong sekarang atau mungkin nanti private chat saja ke aku, ntar oh aku ada acara apa gitu boleh. Ntar aku 19.45 Kak. 19.45. Kamu mau 19.45? Ya, Oke. Bisa semua nggak 19.45? Yang lain. Bisa banget, Kak. Amin. Ya, 1945 tuh kan itu ya. Tahun kemerdekaan Indonesia kan. Kan kalau misalnya huruf A itu huruf ke-1, huruf B huruf ke-2, huruf C huruf ke-3, huruf I itu kan huruf ke-9. Jadi kalau misalnya Indonesia, I itu 9, N itu 14 ya kan. D itu 4, O itu 15 gitu kan. Kalau misalnya digituin untuk semua huruf di Indonesia, digit-digit yang keluar itu cuman 1, 9, 4 sama 5 kayak gitu. Nggak Wow. penting kan? Aku emang orangnya nggak Wow. penting. Breaking the code. Lanjut. wow. Kayak gitu. 1945. Karena penting Oke. banget mikirnya. Iya. Ya, kapan-kapan Al-Quran digituin. Enggak. Enggak. Oke. Yuk. Udah malam gue. Udah ya. Yuk. Oke. Aku nggak Nanti mau aku tambah malam ganggu tuh kalian ngelantur terus. ya. Iya. Tambah Kayak malam kita. tambah ngelantur seperti biasa. Aku kan Seperti emang orangnya biasa. nggak jelas ya. Jadi udahan dulu. Aku kasihan sama kalian. Jadi udahan dulu. Iya, Siap-siap betul. besok. Dan mulainya kapan besok jadinya? Lupa kan. 1945 Indonesia. 9. Enggak, maksudnya Oh, soalnya. 7, 8, 9, Terserah 10. kamu lah. Maksimal jam 10 gitu lah. Ya apa? Ada yang mau ngomong? Kenapa? Nggak jadi ya? Ya udah, gitu. Ya udah. Kalau untuk recordingnya akan dikirim apa gimana, Pak? Tadi kan Bapak Saya sempat udah. disconnect. Iya. Terus habis itu pas Bapak disconnect, aku yang record. Iya. Ya udah Jadi dikirim nanti, aja. Ya udah, nanti recordingnya diurus Bapak Guru Akwal Sadida. Udah itu aja. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya telah datang. Minta maaf kalau saya apa ya? Gak tahu. Ya udah. Ya, betul. Terima kasih semuanya. Dadah. Emoji deh. Aku emoji. Dadah dulu. Dadah. Ya, dadah. Selamat tidur ya semuanya ya. Mungkin kalau yang nggak tidur ya selamat bangun. Udah selesai kan? Aku saya akhir recording. Ya. Ya, langsung meeting end aja atau gimana? Thank you, Kak. Thank you, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak. 1, 2, 3. Yuk.